Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswaku yang aku sayangi, aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi di dalam satu forum yang majelis ta'lim, yang kuliah agama Islam. Walaupun secara fisik kita saling berjauhan, tapi insya Allah secara pemikiran dan hati kita saling dekat. Insya Allah begitu. Nah, oleh karena itu mahasiswa sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari tiada putusnya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah limpahkan pada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan saya berharap kepada semua mahasiswa sampai detik ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam iman, Islam dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, para mahasiswaku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kajian yang pada pertemuan minggu yang lalu sudah saya sampaikan melalui WhatsApp maupun lewat Classroom tentang insan kamil. Nah, ini coba akan saya ulas tentang apa itu insan kamil, kemudian bagaimana cara membentuk insan kamil pada diri kita, dan yang ketiga, seperti apa sih ya sosok orang yang memiliki insan kamil itu. Itu yang coba kita bahas bersama. Nah, yang pertama, mahasiswa sekalian, saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah siapa insan kamil itu? Bagaimana insan kamil itu? Nah, apakah insan kamil itu? Nah, kalau kita kemudian bertanya, ya, apa insan kamil itu? Nah, kita menggunakan dua pendekatan untuk memahaminya. Yang pertama, dari sisi etimologinya, ya, atau dari segi bahasa. Yang kedua dari segi istilah atau terminologi. Nah, dari sisi etimologi, insan kamil itu ada dua kata, ya, yaitu dari kata insan dan kamil. Insan ya, dalam bahasa Indonesia artinya manusia, sedangkan kamil dalam bahasa Indonesia artinya sempurna. Sehingga kalau kita coba padukan keduanya, kita mixkan keduanya, kata kalimat insan kamil itu artinya adalah manusia yang sempurna. Antara An-Nas, insan, al-bashar, Bani Adam itu memiliki pengertian yang berbeda. Kalau Bani Adam itu bicara tentang manusia dari aspek historis, bahwa manusia adalah merupakan anak dari keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Itu dia disebut dengan Bani Adam. Kalau bashar, ya, basyarun, manusia itu dari aspek-aspek jasmania. Ada tubuh, ya, kepala, hidung, mata, telinga, dada, perut, kaki, dan seterusnya. Kemudian manusia butuh makanan dan minuman untuk tumbuh dan hidup dan seterusnya. Itu dari aspek bashar, jasmani. Yang kedua, manusia disebut dalam Al-Quran An-Nas. Ya, An-Nas dalam bentuk sosial, ya, society. Manusia itu hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berkomunitas, ya. Mereka berkumpul, berinteraksi, bersosialisasi.
lita'arufu, untuk saling mengenal. Itu manusia sebagai an-nas. Sedangkan Al-Quran mengatakan al-insan, ya, inilah sisi manusia dalam aspek-aspek rohani. Manusia punya akal, manusia punya jiwa, manusia punya hati, manusia punya nafsu. Itulah manusia al-insan. Dan ini akan coba kita kaji bersama sebagai insan kamil. Baik, itu pengertian secara bahasa, bahwa insan kamil artinya manusia yang sempurna. Sedangkan secara istilah, ya, manusia sempurna atau insan kamil itu, ya, yaitu manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohania, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya yang bersifat batiniah, dan bukan pada dimensi basyariah. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, bahwa dimensi basyariah manusia itu pada fisik, jasad, jasmani. Nah, insan kamil itu pada aspek-aspek yang bersifat batiniah, yaitu pada segi pengembangan potensi intelektual akal manusia, rohaniah jiwa manusia, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah. Itu insan kamil. Atau kemudian ada yang menjelaskan bahwa insan kamil itu adalah manusia yang sehat dan terbina potensi rohaniahnya sehingga dapat berfungsi secara optimal dan berhubungan dengan Allah, dengan makhluk lainnya secara benar menurut akhlak Islam. Itulah insan kamil, ya. Manusia sehat, ya, secara fisik, secara rohani, ya. Yang paling utama adalah terbina potensi rohaniahnya. Dengan terbinanya potensi rohaniahnya, manusia itu kemudian dapat berfungsi secara optimal, ya, dan selalu punya keterikatan hubungan dengan Allah, punya interaksi dengan sesama manusia. Secara interaksi kita sebagai manusia kepada Tuhan, kita manusia sebagai sesama makhluk untuk berinteraksi dengan sesama makhluk, yang memframe adalah akhlak Islam. Misalnya begini, bagaimana akhlak Islam mengajarkan kita supaya beretika pada Allah? Ya, misalnya kita sebagai hamba Allah harus bersyukur atas segala kenikmatan dari Allah. Ya, rasa syukur itu bisa diungkapkan dengan lisan, alhamdulillah, bisa diungkapkan dengan hati, kita meyakini bahwa rezeki yang kita dapatkan dari Allah, dan kita ungkapkan dengan perbuatan, yaitu kita semakin dekat kepada Allah, menggunakan segala kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak Islam, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana interaksi dengan sesama makhluk? Ya, misalnya antara sesama manusia, ya, anak kepada orang tua, ya harus birrul walidain. Orang tua kepada anak, ya harus mendidik anak-anaknya dengan baik. Dengan tetangga, ya kita harus menjaga hubungan dengan tetangga. Tidak boleh kemudian hanya karena masalah kecil dan sebagainya hubungan tetangga jadi renggang, hubungan persahabatan jadi renggang, terjadinya percekcokan dan sebagainya. Kita harus menjaga hubungan dengan tetangga. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kita bahwa hubungan yang baik kita dengan tetangga itu menjadi kadar iman kita kepada Allah dan hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya, berbuat baiklah kepada tamunya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, itulah akhlak Islam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diam saja. Ini